Oke, selamat datang di podcast Butuh Jagongan bersama saya Iqmal. Kali ini saya ditemani Salamun As'ari. Muhammad Salamun As'ari, ya. Enak Muhammad Ya, ya. ya, ya. Biasa dipanggil apa mun? Salamun Bangun Indonesia ya. Mamun Indonesia. Em, Mamun Indonesia ini, kalau saya biasanya panggilnya Salamun sih, Mun gitu. Salamun ini teman saya waktu di pesantren dulu. Kita seangkatan lulus tahun 2012, kemudian kita melanjutkan kegiatan kehidupan kita masing-masing setelah itu, dan sekarang kita bertemu lagi di podcast. Meskipun sebelumnya kadang kita juga sempat berpapasan, ketemu juga, cuman kita nggak sempat ngobrol macam-macam. Cuman kita kali ini bertemu di podcast lagi. Ada yang mau diklaim lagi, Mun? Dan maksudnya? Soal biar pendengar nanti gampang nyambung gitu. Kamu itu siapa? Oh, ya kalau saya itu siapa, cukup kenalkan channel ini, channel YouTube. Oh, channel YouTube, ya. Bisa dibuka channel YouTube Mamun Indonesia. Ntar linknya saya taruh di deskripsi. Hari ini saya sebenarnya pengen ngobrol soal bikin konten di internet, khususnya di YouTube, karena channel Mamun Indonesia ini kalau saya lihat-lihat itu udah cukup lama berjalan, sekitar tahun berapa, Mun? Kalau ngomong berjalan mulainya itu sekitar tahun 2015 sebenarnya. 2015. Terus sekarang Cuman udah kalau kehidupan channelnya itu baru 1-2 tahun ini itu mulai diterusin gitu, mulai terus ya. Mulai benar-benar dikerjain konten-kontennya gitu ya. Sekarang terakhir saya cek itu subscribernya sudah ini loh, 1050 loh. Alhamdulillah. Luar biasa loh. Kalau kemarin saya coba daftar di Google Ads itu kayaknya 1000 itu udah batas minimum memperoleh AdSense. Berarti bisa dibilang ini Salamun ini dapat rutinan dari YouTube. Itu baru kan ini Mas, YouTube itu kan sebenarnya punya 2 standar. Oh gitu, gimana? YouTube itu punya 2 standar agar bisa mendapatkan monetize gitu ya. Pertama itu jumlah subscriber. Yang kedua ini yang agak susah. Enaknya kalau subscriber itu dia dihitung dari awal berdirinya itu channel sampai kapanpun dia akumulasi mainnya. Tapi kalau yang syarat kedua itu kan jam tayang. Jam tayang itu minimal 4.000 jam. Itu gimana? 4.000 jam itu hitungannya cuma 12 bulan gitu. Oh, berarti setiap 1 tahun nanti hitungannya di restart ulang gitu ya? Jadi itu yang paling susah sebenarnya. Berarti udah pernah nyampe ini batas minimum. Minimum subscriber udah, kalau jam tayang belum. Tapi oke lah, udah dapat satu prasyarat buat ini dapat AdSense. Dibanding yang lumayan. Saya terakhir itu subscriber baru berapa ya, 35. Yang kalau dibandingin pasti jauh banget. Jadi saya numpang tenar di YouTube-nya Mamun Indonesia. Teman-teman Tapi hebat tau kan masih baru gitu kontennya kan. Kalau aku lihat kontennya jenengan itu kan masih pokoknya ngevlog aja apa aja gitu. Vlognya dimasukin, vlog tiap hari dimasukin. Vlognya juga nggak jelas kadang. Benar sekali. Tapi dapat subscriber segitu banyaknya itu sudah hebat menurutku loh ya. Itu segitu udah banyak. Oh gitu.
Ya, terima kasih kalau begitu. Ya, gimana ya, kemarin-kemarin itu saya bikin YouTube tuh, nge-vlog itu ya emang sebenarnya udah sejak booming vlog tahun berapa itu ya, saya udah sempat bikin channel. Channel lama itu ada 2 video, tapi nggak berlanjut karena passwordnya lupa. Oh. Biasa kan kalau kita punya akun-akun sosial media dan lain-lain tuh misalkan lupa jadinya bikin lagi. Nah, itu sama. Saya akhirnya bikin lagi yang ini. Kemudian sebenarnya kan otomatis kan bikin akun Google, Gmail itu, terus kita otomatis punya ini. Kalau YouTube. Punya channel itu belum otomatis ya. Kalau akun punya pasti ya. Kalau channel belum otomatis, tapi kalau channel akun itu pasti punya. Berarti kalau mau sekedar subscribe nanti, misalkan nggak punya channel, udah bisa. Kalau asalkan punya akun Google gitu. Terus lanjutannya di YouTube yang ini, yang channel yang baru ini, saya kemarin intinya ya pengen nge-vlog gitu. Terus ya sembarang video saya masukin. Yang itu emang nggak ngejar viewer saya, nggak ngejar subscriber. Kalau yang ini saya bener-bener ngejar nih. Maksudnya ntar kalau misalkan ini dapat subscribernya banyak, terus penontonnya lumayan, saya bakalan ini, maksudnya bakal seneng gitu. Kalau dibanding yang video-video kemarin itu nggak penting. Nggak usah ditonton, tidak apa-apa. Itu semacam dokumen pribadi yang kebetulan publik gitu, yang nggak private, jadi bisa nonton semuanya. Tapi memang gini sih Mas. Gimana? Kalau ber-YouTube itu memang kita butuh motivasi. Butuh apa? Salah satu butuh motivasi. Oh iya. Salah satu yang bisa memotivasi kita tetap bertahan di YouTube adalah naiknya subscriber, terus banyaknya yang nonton. Itu salah satu motivasi kita tetap mau buat gitu. Soalnya aku dulu pernah dalam satu sisi itu subscriber naik juga enggak, turun tapi banyak, penonton enggak naik gitu. Jatuhnya males. Tapi kalau sehari atau sesekali naik, yang nonton tambah gitu. Kita tuh punya motivasi untuk saya harus buat lagi nih videonya. Terus secara tidak langsung. Mendorong ini ya buat ngerjainnya lebih serius juga. Soalnya apalagi kalau sudah dapat fee gitu. Semakin ya, semangat kan, sepertinya. Ya kan itu bisa buat bonus lah ya. Misalkan mau beli peralatan baru kan juga butuh biaya. Tapi kalau dapat penghasilan lebih ya lumayan. Oh sangat. Cuman saya ngerasain juga kalau bikin kayak gini tuh nggak gampang sebenarnya. Kemarin tuh saya sempat bikin yang coba agak serius gitu. Ngeditnya lama sekali. Entah karena saya yang kurang mahir atau gimana. Masih tahap masih di proses belajar. Jadi ngeditnya itu lama banget. Saya ngerasa ini terutama di podcast ini ya. Saya kemarin ngedit itu kan dipotong-potong gitu. Nah itu ngeditnya itu ternyata per detik loh. Oh iya pasti. Iya kan. Pasti yang sudah lebih lama main YouTube pasti merasakannya dong. Editnya per detik dong. Makanya kadang itu Kang ya, kalau misalkan ada seseorang tiba-tiba ngomong, channelmu itu apa sih gitu, nge-vlog gak jelas gitu misalkan, buat videonya video gak jelas, itu boring gak jelas gitu, buat tuh yang bagus-bagus kayak yang lain gitu. Coba deh kamu seru buat, bisa nggak kira-kira? Saya kan salah satu istilahnya kerentek itu apa ya misalnya di hati saya itu pengen membuktikan keinginan. Emang keinginan buat buktiin ini juga kayaknya bikin YouTube tuh gampang.
ternyata dibuktikan sendiri tidak gampang dong. Tidak gampang sekali. Pernah itu ya Kang ya, dalam satu, kan aku main ke Ponorogo gitu ceritanya. Kalau misalkan anak ini mendengarkan podcast kita, semoga dia tidak marah gitu. Iya, Dia silahkan. komen masalah channel tuh. Gitu. Komen masalah channelmu itu terlalu membosankan karena kan memang aku fokusnya ke literasi gitu ya. Iya. Channelmu itu terlalu membosankan ya, nonton mungkin sedikit karena tidak menyeluruh ke anak-anak yang muda. Biasanya anak muda kan sukanya prank. Sekarang itu kan prank, game, musik, terus ngobrol kayak gini gitu, asalkan bintang tamunya itu punya punya nama, itu biasanya dia rame gitu. Keangkat pasti. Keangkat. Nah, rata-rata sekarang itu larinya ke sana. Sedangkan channelku itu ngambil posisi yang orang males gitu menontonnya. Kadang aku sendiri juga males gitu ya. Kenapa diri sendiri malas dong? Sebenarnya gini, namanya mau mengikuti keilmuan gitu kan, kita butuh waktu dan kayak otak itu berjalan gitu loh, berpikir gitu kan ya. Sedangkan kalau cuma sekedar hiburan-hiburan receh gitu kasarnya, yang seperti prank-prank itu kan kita nggak perlu berpikir gitu. Ketika menontonnya itu nggak perlu berpikir gitu. Makanya kadang itu berat gitu. Kalau yang kayak gitu-gitu kan ringan-ringan aja nontonnya gitu. Nah, satu ketika aku pulang ke Ponorogo main gitu kan, anak itu jalan begini, buat YouTube dong yang bagus gitu. Terus kan aku waktu itu bawa kamera gitu kan. Ya udah, kamu yang ngevlog ya, nanti tak taruh di YouTube lo. Seketika itu Kang, dia megang kamera langsung diam. Oh gitu. Padahal anaknya itu kalau nggak ada kamera, wah ngocehnya minta ampun gitu. Ya ngoceh banget gitu. Ketika dapat kamera langsung diam. Kita sindir dong gitu. Ngapa diam? Biasanya ngomong terus gitu. Ini mumpung ada kamera, coba ngomong gitu. Terus dia tertawa sendiri kan. Ternyata nggak gampang ya ngevlog. Ya iyalah emang gampang ngevlog aku. Jadinya ini ya seharusnya kita salut lah dengan konsistensi Mamun Indonesia. Meskipun komen-komen kayak gitu ya gimana ya, ya sebagai orang yang pengen ini jadinya kita jalan terus aja. Gak apa-apa. Karena ya mungkin karena dia belum memasuki dunia ini gitu, konten kreator atau industri kreatif gitu kan, jadi dia belum tahu seluk-beluknya gitu. Pokoknya dia lihat udah jadinya gitu kan, ya kan banyak orang cuma lihat jadinya gitu. Padahal prosesnya itu ribet banget. Prosesnya itu nggak inilah. Pokoknya saya yang paling apa yang ngerasa agak lumayan kalau dikerjain itu editingnya itu per detik itu loh. Luar biasa dong. Luar biasa sekali. Lepas apa bikin apa namanya suara sama gambar pas presisi itu hitungannya per detik. Jadi ya begitulah. Terus channelmu ini apa? Kemarin saya cek itu terakhir bikin ini ya, kayak presentasi sejarah gitu ya, sejarah Islam masalah. Itu jalan berapa bulan ya kemarin saya cek terakhir? Berapa bulan itu yang channel yang apa namanya, yang kayak video presentasi itu? Maksudnya berapa bulan gimana maksudnya? Itu udah lama atau baru belakangan ini yang tentang itu presentasi yang kamu presentasi itu? Sebenarnya Kang, dulu itu kan aku buat YouTube sudah tahun 2015 gitu ya. Waktu dulu itu aku buatnya tutorial sebenarnya. Asalnya itu tutorial. Setelah itu kan, waktu itu kan kita masih di pondok gitu kan ya, nggak bisa secara full bermain laptop atau ngedit atau dan sebagainya itu kan. Terus kemudian juga sibuk kuliah waktu itu, menyibukkan diri mungkin tepatnya. Terus, padahal waktu itu YouTube sangat sangat enak banget gitu buat mendapatkan penghasilan, nggak kayak sekarang punya syarat-syarat gitu.
Nah, waktu itu terus aku ke Jakarta. Maksudnya di Jakarta. Waktu itu lagi suka nge-game gitu kan. Suka nge-game. Aku nge-game kan. Nge-game. Aku masukkan. Ya kayak gamer-gamer itu. Masukkan ke YouTube gitu. Lumayan rame waktu itu. Cepet lah naik subscribe-nya. Cepet banget. Namanya nge-game. Cepet banget. Terus aku jatuh di satu titik gini. Kok kayaknya nggak bermanfaat gitu. Ini pandangan pribadi ya. Pandangan pribadi. Oh gitu. Kok kayaknya nggak terlalu bermanfaat. Oh gitu. Kenapa merasa begitu? Padahal kan viewer, subscriber naik. Mungkin memang viewer, subscriber naik. Karena banyak orang yang suka game ya, Kang. Cuman secara pribadi mungkin kebawa karena latar belakang kan pendidikan mungkin ya. Karena ya, latar belakang pendidikan, terus mungkin di situ kayak ada rasa aneh aja gitu kalau kita nge-game di sini gitu. Apalagi kan bakal apa ya, pendidikan itu kan larinya ke guru gitu ya. Terus nge-YouTube-nya itu nge-game gitu. Kayak ada waktu itu ada rasa bimbang aja gitu kan. Aku punya teman itu, punya teman dia itu orang Semarang. Nah kebetulan waktu itu kan kita ngebut banget untuk mengejar subscriber dan jam tayang waktu itu. Berdua jadi tanya-tanya. Ya? Dia di Semarang, sampai sekarang masih di Semarang. Oh iya, maksudnya kamu pas di Jakarta apa di Semarang? Oh aku di Jakarta. Itu aku kenalnya itu udah waktu apa itu LSDP kalau nggak salah. Acaranya mata pena sastra-sastra gitulah. Dulu kan suka sastra-sastra kan. Oh gitu, ya. Nah, terus pada akhirnya kan aku itu nge-game, terus aku ngomong, kok kayaknya nggak terlalu bermanfaat ya kalau aku nge-game. Manfaat yang diberikan ke orang itu kayaknya terlalu sedikit. Dan itu pun, misalkan aku menang nge-game gitu ya, nggak akan membekas gitu. Karena orang yang jago main game itu lebih banyak kan gitu. Dan apa yang bisa diambil dari situ gitu kan. Waktu itu pemikiranku gitu kan. Meskipun naik subscribernya, meskipun jam tayangnya naik. Terus ya udah katanya, emang kamu struknya kemana gitu. Terus aku sih pengennya kayak gini gitu, ngasih pengetahuan dan sebagainya gitu kan. Nah, tadi ya udah kalau memang kamu lebih mantepnya di situ, ambil aja passion itu katanya gitu. Nah, waktu itu kan aku ngambil passion itu Kang. Aku waktu itu kan masih mungkin karena belum terlalu terkontaminasi kan masih awal-awal di Jakarta gitu kan. Masalah apa? Sorry, nggak kedengeran. Belum terlalu terkontaminasi. Sama apa? Sama ini dunia luar mungkin. Kan belum lama pergi dari Ponorogo gitu kan. Iya. Nah, terus aku ngebahas masalah kan ada itu videoku masalah Mabadi Ulfiqiyah kan ya. Belum nonton. Kemudian ada buku tasawuf modernnya Bapak Agus Mustafa gitu kan. Cuman di situ pas aku ngebahas Mabadi Ulfiqiyah itu muncul perasaan lagu tadi. Gitu. Perasaan gak enak itu muncul lagi. Gak enaknya tuh gini. Kayaknya keilmuanku masih terlalu kurang. Biasa ya. Seperti itu kan gitu kan. Kayaknya keilmuanku masih terlalu kurang ini kalau membahas kitab kuning gitu kan. Nah, di situ aku berhenti nge-YouTube dulu sebentar. YouTube, habis itu aku larinya ke vlog sambil ajak teman-teman ngobrol deh yuk kita ke YouTube gitu kan. Makanya di situ kan ada Kang Habibie terus. Iya, saya nonton tuh. Terus LPDP kan. Pas dia mau berangkat ke Malaysia. Ke Malaysia. Terus aku larinya ke situ. Ya udahlah aku ngobrol aja deh gitu ke teman-teman. Ngobrol ke teman-teman. Itu view-nya lumayan gitu kan. Cuman akhir-akhir ini tuh aku pikir kayaknya kalau terlalu random kayak gini orang datang ke channelku mau ngapain ya gitu. Karena ini terlalu random. Kadang nge-game, kadang ngobrol, kadang bahas keilmuan gitu, terus kadang nge-vlog gitu kan. Makanya di situ satu titik aku berpikir channel ini harus punya identitas. Oh gitu. Misalkan aku kasih acara yang lain gitu, misalnya aku sesekali nge-vlog atau sesekali ngobrol sama orang gitu,
setidaknya orang datang itu tahunya kamu punya label ini. Oh gitu. Nah, makanya di situ aku milih larinya ke jalur sejarah. Dan Oh, paling iya, iya. gampang kalau ke jalur sejarah ya kita mulainya dari SKI. Gitu. Aku berpikirnya waktu itu ke situ Ah, kan. Nah, waktu itu kan pertamanya masih bingung konsep kan ya. Konsepnya bagaimana ah, ya ini. Gitu. Terus aku lihat-lihat, cari konsep yang paling mudah karena memang alatnya belum mendukung edit edit macam-macam kan. Laptopnya masih laptop ah, Core i3 lama gitu kan masalahnya. ah, Pakai aplikasi yang agak ribet itu terus nambah-nambah apa tuh animasi itu agak agak berat gitu kadang nunggu beberapa ah, detik jedanya gitu kan. mm, Terus aku berpikir bagaimana kok buat konten yang paling simple tapi dia beridentitas gitu kan. mm, Terus aku larinya pakai presentasi PowerPoint karena sebenarnya PowerPoint ah, presentasi PowerPoint terus menjelaskan poin-poin dari sejarah agama Islam itu. oh, Terus karena waktu itu gitu. kan aku masih mikirku sendiri terus aku kan masih kerja juga kan ya. Ah, Ini kayaknya agak susah nih kalau mau teratur gitu. mm, Kalau sekarang aku dibantu sama temanku yang di Jogja gitu, dia buat PowerPoint, aku yang ya, presentasi sama edit videonya. Cuman karena sudah sama-sama besar gitu kan, sudah sama-sama besar itu kan nggak bisa ikhlas beramal itu susah ya kan. apa? Ikhlas beramal itu susah kalau udah gede kayak gini. Oh, iya, iya, iya. Apalagi kan Ah, berkelanjutan. Makanya iya, anaknya ya tak kasih tiap bulan kan aku kebetulan sekarang masih bergaji gitu kan. ah, Tiap bulan tak kasih tapi dengan ketentuan kamu buat PowerPoint sebulan mm, bisanya berapa. Aku minimalin itu 8. 8 aku kasih ah, per bulannya. Kayak bisa seniat bisa itu loh. lanjut gitu. Ah, seniat itu loh Oh, bikin YouTube-nya. Buruan di subscribe teman-teman. Ini nggak main-main bikinnya. Terus apalagi ya Bun ya? Em, sekarang domisili di mana? kalau domisili sekarang di Bengkulu. Bengkulu. Berarti pulang ya? Hmm. Hmm. Terus kalau sempat di Jakarta itu ada kerjaan atau apa? Kalau di Jakarta itu kerja Kang. Oh kerja. Aku dulu itu kan waktu masih kuliah itu kan namanya anak kuliah di daerah ya Kang. Terus Ah, melihat televisi atau perfilman itu kan orang menyorotnya perkantoran gitu ya. ah, Kebetulan alhamdulillahnya Allah itu memberikan kesempatan. Aku waktu ah, itu bilangnya gini, aku pengen kerja di kantoran deh, aku pengen tahu orang kantor itu ngapain ya. ah, Waktu itu lulus kuliah, aku pulang ke Bengkulu, sama ibuku ditawarin mau kerja di mm, sini atau mau cari pengalaman. ah, Cari pengalaman dulu. Diizinin, ah, aku kebetulan di Jakarta udah ada temen kan yang di Jakarta, mm, ikut ke sana ngelamar dan keterima alhamdulillah gitu, keterima terus mm, kerja di kantoran. mm. Tapi kalau Nah, sekarang itu kan karena ada corona jadi kerjanya itu work from home. sebenarnya aslinya masih anu ya, ada kerjaan di Jakarta cuman karena ini pulang gitu aja ya. Masih. Oh. Terus katanya kuliah juga. Iya, Loh, kok ketawa? Maksudnya kuliahnya di mana? Di Bengkulu apa di Jakarta? di Bengkulu. Oh, di Bengkulu. Loh, pas kamu kerja berarti kamu bolak-balik dong ke Bengkulu, Jakarta. Sebenarnya ini, kan aku udah pulang ke Bengkulu itu dari setahun yang lalu kan. Ah, Setahun yang lalu di situ kan aku apa namanya, bapakku kan sakit, oh disuruh iya iya. pulang gitu kan. Mm, Karena mm, di kantor itu kebetulan sudah ada program work from home. Nah, mm, dari sebelum ada corona, jauh sebelum corona itu udah ada work mm, from home. Jadi terus aku pulang mm. ke Bengkulu, jadi sebulan sekali aku ke Jakarta. Oh, gitu. Iya iya iya. Berarti ini ya, maksudnya di tengah
kegiatan yang begitu banyak, kerja, kuliah, dan kegiatan-kegiatan lain yang kemarin kita sempat chat juga di kebun apa di sawah itu? Di sawah. Di sawah lah itu masih sempat bikin YouTube dong. Berarti ini kan butuh apa ya, semacam tekad. Maksudnya ya emang saya memang mau benar-benar ngerjain gitu loh. Kalau nggak gitu, saya yakin ditinggalkan YouTube-nya. Gini Kang, aku kan orangnya terlalu suka yang konspirasi itu aku suka. Yang berbau konspirasi itu aku suka. Oh, konspirasi, ya. Yang berbau konspirasi itu aku suka. Terus ada satu channel YouTube itu, nama channelnya itu Vian Flash. Kemarin sempat, kayaknya tadi pagi atau kemarin pagi aku sempat nge-share di status WA gitu kan, motivasi pagi. Motivasi pagi. Kalau jenengan nonton kemarin nonton tadi pagi gitu. Itu Bang Vian itu menceritakan perkembangan industri dari 0 sampai 4.0. Dan bahkan beliau itu menceritakan sampai 5, sampai 6, sampai 7. Iya. Kalau sekarang kan kita masih di orang itu bergantung ke jaringan ya Kang. Kalau sekarang kan mainnya ke jaringan, ke internet. Kemudian kalau pertama dulu kan orang masih manual, habis itu mulai muncul mesin apa-apa sudah mulai mesin. Sekarang udah mulai online, apa-apa sudah online gitu kan, toko-toko yang ada fisiknya, tapi kalau nggak ikut ke digital, orang tuh mulai kegeser kan gitu. Nah, di situ itu dijelaskan sama Bang Fian itu akan ada masanya robot itu menguasai. Bahkan tidak hanya sekedar robot, ada apa itu namanya IA atau apa itu? Virtual Intelligence atau AI ya? AI, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence. Orang yang dan di kantorku tuh udah seperti itu, Bang. Jadi data-data manual yang bisa dikerjakan oleh robot itu robot yang mengerjakan. Jadi manusianya itu udah tinggal yang fisik-fisik yang alat atau robot itu nggak bisa ngerjakan. Itu di kantorku udah larinya ke sana. Terus aku berpikir di situ Bang Fian itu menjelaskan satu-satunya pekerjaan yang kemungkinan besar tidak bisa digantikan atau mungkin masih lama sekali digantikan oleh virtual intelligence itu tadi, artificial intelligence AI, itu adalah industri kreatif. Karena kalau kreativitas manusia itu kan berpengaruh dari perasaan, dari pengalaman, dan banyak kan yang mempengaruhi seorang itu bisa kreatif gitu. Sedangkan kalau robot, mungkin sekarang robot masih mikirnya masih lurus gitu ya, karena dia kan nggak terpengaruh suasana atau apa gitu. Tapi kalau untuk masalah kreativitas itu masih susah dijangkau AI tadi. Makanya terus aku pikir, kalau aku masih tetap berpikir masih kayak gini, kerja masih mengikuti alur yang sekarang 4.0 misalkan, sebentar lagi kayaknya aku bakal tergeser. Guru pun kalau di Jepang itu sudah ada guru robot, penyiar berita robot itu sudah ada. Terus kemudian saya kok belum tahu itu. Oh, belum tahu ya. Sampai nonton Bang Fian Flash ya nama channelnya. Fian itu. Oh ya, coba. Sampai nonton. Itu sudah mulai, Kang. Mulai dikembangkan. Bahkan di Cina itu, misalkan dalam satu kelas itu ya, anak itu sudah dipasangi alat. Jadi siapa yang nggak fokus itu pun bisa ketahuan. Kalau sekarang juga sebagai guru, itu tantangannya bersaing dengan ruang guru. Itu juga persaingan di situ. Itu kan sekarang udah persaingannya udah bukan persaingan sesama manusia gitu. Sekarang saingannya tuh sama virtual tadi gitu. Kecerdasannya yang nggak nampak orangnya tadi gitu, sama robot-robot itu. Nah makanya aku berpikir di situ Kang, kalau aku masih tetap seperti ini, kantorku saja sudah mulai mengurangi produksi manual dengan dimasukkan ke robot yang lebih cepat, kesalahan lebih minimal, salahnya lebih minim, gitu kan? Kayaknya aku bakal bergeser.
Dan kemungkinan besar gelombang PHK itu juga akan menghampiri kan gitu aku pikirnya di situ. Maka mau nggak mau aku harus masuk ke industri kreatif gitu. Nah, industri kreatif itu sekarang kemana? Paling mudahnya ya kita masuk ke YouTube. Ya, salah satunya itu ya. Yang semua orang bisa dengan gampang maksudnya gampang dalam tanda kutip bisa juga ikut terlibat gitu untuk bikin apapun pokoknya di YouTube itu. Benar. Makanya ya itu karena terlalu sering mengikuti teori konspirasi kali ya. Ya bisa jadi. Itu yang dibahas di channel itu teori-teori konspirasi semua. Enggak, teori konspirasinya bukan kayak membahas flat earth gitu enggak kan? Oh enggak ya. Jatuhnya lebih ke pandangan ke depan. Oh, saya tidak menyangka loh kalau Mamun Indonesia itu sampai segitunya mikirnya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk ngobrol sehingga dapat gambaran macam-macam. Tapi aku suka tuh kalau teman itu sudah mulai masuk karena aku tahu itu tadi kan ya perkembangan ke depan. Ya. Tapi aku suka gitu kalau ada teman mau masuk ke ranah ini gitu. Kayak sampean gitu, terus ada temanku yang di Jakarta itu mulai mau nge-vlog, ada yang lagi mau mulai jadi gaming gitu. Kadang sesekali aku tanyain gitu, gimana ini gamenya udah tayang belum? Kayak gitu, suka aja gitu kan. Ada teman yang ikut masuk ke sini gitu. Iya. Meskipun kamu sebenarnya kalau buat secara pribadi bikin konten gaming itu agak istilahnya nggak nyaman atau nggak cocok lah. Iya, itu kan secara pribadi. Teman kan nggak masalah, maksudnya kalau yang lain bikin kan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau itu kan terserah kamunya gitu kan. Mau ngambil ke jalur mana. Aku memotivasinya kamu buat aja gitu. Tapi kalau secara pribadi ya aku enggak lari ke situ gitu. Maksudnya bukan untuk yang lain, buat diri sendiri gitu loh. Asik juga ternyata dong. Terus rencana nanti ke depan gimana? Mau bikin konten apa lagi? Kalau aku tetap larinya mau ke literasi sih, Kang. Tetap literasi ya jalurnya. Kalau untuk yang channelku sendiri loh ya. Tapi kalau untuk pengennya sih ya, aku tuh punya tetap, karena yang sekarang itu kan ya, konten yang banyak peminat itu pasti tutorial, gaming, prank, terus musik, itu paling banyak. Atau mungkin konten gibah. Itu rame juga konten gibah ini. Kayak kan adanya TNM, ada Piki-Pik atau apa itu kan mereka menggibah ya. Saya tahunya gibah yang itu, yang stand up, anak-anak stand up. Oh, bukan. Bukan. Kalau itu kan kayak hampir kayak ngerosting kan kalau yang itu ya. Kalau yang anak-anak stand up itu. Mungkin roasting lah ya. Cuman dikasih nama gitu dong. Larinya kayaknya lebih ke roasting. Cuman kalau yang gibah ini ngomongin orang. Sampean kalau pernah nonton channelnya TNM, terus Pik atau apa itu ya, aku lupa. Itu mereka ngegibah kan, ngomongin orang gitu. Itu rame. pengen lari ke sana juga gitu sesekali. Terus soal ini kan berusaha tetap di literasi. Terus cara ini kan kalau mau viewers dan subscriber naik kan otomatis perlu promosi. Nah, ini gimana? Namun Indonesia ini dijalanin promosinya gimana? Kalau promosi aku masih pakai sosial media aja sih, sosial media pribadi. Paling ke Twitter, ke WhatsApp, ke Facebook, Instagram. Masih ke situ. Belum. Berarti sama. Maksudnya sama. Belum ke iklan-iklan gitu belum. Tapi kalau aku dulu Kang, itu
Maklum ya kalau aku mungkin hampir semua orang YouTuber pemula itu aktif banget mempromosikan channelnya. Hampir. Bahkan aku dulu itu subscribe dong channelku gitu. Nonton dong gitu. Aku pernah di masa itu minta tolong untuk di-subscribe dan sebagainya. Saya juga begitu saat ini. Oh. Masih pemula ya, Kang? Ya begitulah, tidak apa-apa saya rasa. Terus gimana? Tapi kalau sekarang itu aku promosi udah pokoknya taruh aja di Facebook gitu. Nonton ya silahkan, ya udah nggak pernah bersecara pribadi gitu. Gitu. Silahkan nonton deh gitu. Jadi maksudnya lebih ini ya. Pokoknya kita rutin promosi, rutin posting gitu ya. Harus rutin itu, Kang. Memang satu-satunya strategi dalam ber-YouTube atau bermain blogger itu memang harus istiqomah. Kalau di blogger itu ada istilahnya selama 3 bulan kamu harus update tiap hari tulisan di bloggermu. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat menaikkan bloggermu itu biar bisa naik gitu. Kan kalau kita searching di Google itu misalkan cara memasak itu kan ada muncul paling atas itu punya siapa Tribun misalkan. Nomor 2 nanti detik.com, nomor 3 Kompas, nomor 4 baru blogspot.com misalkan, baru itu siapa ikmal.blogspot.co.id misalkan kayak gitu. Nah itu kan itu bisa kita naik dari situ, itu juga kalau kita rutin menaikkan blogger kita. Nah, kurang lebih di YouTube itu juga seperti itu, Kang. Kalau sampai mau cepat menaikkan status YouTube-mu atau status channelmu, itu juga kalau bisa di awal itu harus sergap per hari naik terus secara tidak langsung naikkannya. Orang itu ada aja yang datang terus kemudian subscribe-nya cepat naik. Tapi kalau sehari ini upload terus kemudian seminggu kemudian upload, habis itu berhenti 2 minggu kemudian baru upload, itu dijamin analitiknya itu pun akan rusak gitu, dan channelnya semakin tenggelam. Makanya paling cepat naik itu ya channel gamer karena mereka bisa nge-game tiap hari, bisa ngupload tiap hari. Terus ini ya, game itu kayak cuma kalau pakai HP itu cuma screen recording gitu ya. Gitu doang kan. Terus tinggal di-upload gitu. Dan mereka cepat karena bisa upload tiap hari. Sedangkan yang konsepnya yang agak ribet itu kan agak susah. Makanya kalau bisa masih pemula gitu, masih awal-awal banget itu genjot itu channelnya biar bisa naik. Iya. Kayaknya ini terbukti juga di channel saya yang waktu itu setahun yang lalu kayaknya saya upload pertama kali itu ya meskipun naiknya nggak banyak-banyak bener ya, itu saya ngerasa ada naiknya kok viewers sama subscriber. Terus di analitik itu jedanya lama sekali karena setahun. Terus saya cek lagi pas mulai upload lagi ini, ternyata di jedanya itu tidak ada kehidupan. selain yang punya channel tidak melakukan apa-apa, yang nonton juga tidak ada yang datang. Bener Kang itu. Aku makanya akhir-akhir ini kan aku ngupload ulang posting ulang di Facebook itu video-video lama. Kayak kemarin kan aku pernah upload video yang waktu pertandingan Mayak di Bandung itu kan. Ada video-video dokumentasi macam-macam dulu masih asal upload itu aku naikkan ulang, aku post ulang. Ketika ada kehidupan di situ Kang, secara tidak langsung nanti orang akan datang lagi ke situ gitu. Iya. Makanya perlu dinaikkan lagi tuh video-video lama. Tapi ini loh, kalau kita bikin uploadan baru tuh yang lama-lama kadang juga keangkat sendiri. Meskipun kita tapi maksudnya nggak naiknya ya cuma beberapa, nggak sebanyak kalau mungkin kita posting ulang lagi gitu. Emang nggak banyak. Makanya itu kalau sampai ngupload ke YouTube itu manfaatkan banget dengan layar akhir terus kartu tanda gitu kalau nggak salah namanya di YouTube itu ada
Jadi nanti pas layar akhir biar muncul kotak-kotak itu loh biasanya kan. Ini uploadnya di laptop apa di HP? Harus di laptop. Kalau di HP kayaknya nggak bisa. Coba nanti saya buka. Maksudnya saya coba lewat laptop. Sementara ini Kalau saya pakai HP. kalau misalkan pun upload lewat HP nggak apa-apa Kang. Nanti diedit. Itu bisa ngeditnya itu. Nanti ditambahin layar akhir, terus ditambahin kartu. Makanya kayak orang itu merekomendasikan kalau mau tahu video ini, klik link di atas ya, di pojok kanan. Nah, itu kayak gitu. Biar diklik. Jadi muncul link, muncul nama, atau mungkin di akhir sebelum ketutup itu kan kadang ada, kalau videonya itu ada 5 part gitu kan, misalkan orang itu pas di akhir sebelum tertutup itu video pertama, itu akan muncul kotak-kotak part 2, part 3, part 4 gitu. Kayak videonya Najwa Shihab yang buka mata, mata apa ya? Itu kan dia biasanya per part-part itu kan, Kang. Nah, di layar akhirnya itu biasanya gitu muncul part 2-nya ini, part 3 ini kita tinggal klik kayak gitu. Nah, itu kalau bisa kayak gitu juga. Oh, itu ternyata ini ya. Tapi harus lewat itu, laptop, desktop. Harus. Coba deh nanti saya coba cek di itu lewat laptop. Terus ini kalau saya kan sementara pakai HP, belum pernah coba ini ya, ngulik lewat laptop itu. Kayaknya kalau lewat laptop itu lebih ini ya, lebih banyak fiturnya dibanding HP itu. Kalau upload ya cuma upload, isinya kasih judul, deskripsi, pokoknya simple-simple gitu. Kalau tinggal ngupload sih oke. Cuman kalau mau ya. Kalau di HP emang kayak gitu sih, Kang. Laptop, fiturnya itu jadi lebih banyak gitu ya. Oh, jadi lebih banyak sangat gitu. Memang minusnya kalau di HP itu kita cuma bisa ngupload, terus ngasih deskripsi, ngasih judul, bahkan ngasih tag itu kayak juga nggak bisa deh, ngasih pagar-pagar kayak gitu. Maksudnya di ketika ngupload videonya apa di enggak ada bagian kalau sampai buka di laptop itu ada bagian tag khusus itu ada. Nah, makanya nanti sampai sesekali masuk ke laptop untuk ke YouTube Studio itu nanti diedit, di situ ditambahin thumbnail, terus ditambahin tag. Keyword itu penting. Keyword itu penting. Jadi kalau kita mau menambahkan biar cepat orang nyarinya gitu, itu kita masukkan ke bagian tag namanya. Kan kalau di Instagram itu kan kita sering ngetak orang masih pagar, tanda pagar kayak gitu kan. Biar kita bisa masuk ke rombongan ini, masuk ke rombongan ini videonya gitu. Itu di YouTube juga ada. Oke, kayaknya menarik juga. Bakal dicoba. Terus ini editing di laptop gimana? Kayak download aplikasi gitu-gitu. Berarti kalau di HP kan gampang. Kita lewat Play Store paling banyak yang udah tahu lah, kita asal klik gitu. Ketik apa gampang keluar-keluar. Kalau di laptop karena belum tahu, itu downloadnya gimana? Kalau aku dulu masih ini, aku nyari di orang ngasih gratisan kayak gitu, Premiere Pro. Harus pakai, biasa kan kalau dulu anak-anak kuliah kan kayak crack kayak gitu kan. Mungkin lain waktu kalau ketemu bisa minta belajar. Oke. Aman. Terus apa lagi ya soal konten di YouTube? Bikin thumbnail kalau lewat YouTube, aplikasi YouTube biasa di HP nggak bisa. Kemarin saya pakai yang YouTube Studio itu bisa ternyata dikasih. Maksudnya di thumbnailnya kita bisa milih. Bisa. Terus apa lagi ya? Nah ini saya editing, ini podcast kan mengandalkan suara kan. Nah editing masih ya mungkin kalau yang nggak nangkep ya. Tapi para pendengar jeli mungkin
akan tahu kalau ada potongan yang kurang halus di sela-sela obrolan itu. Nah itu gimana itu mengatasinya? Mungkin Mas Salamun bisa kasih masukan. Maksudnya suaranya Potongan halus kayak apa ini nanti maksudnya? kan dipotong jedanya, jeda antara obrolan, maksudnya kalimat 1 ke kalimat 2 itu ada jedanya terus dipotong. Nah nyambungnya itu kan saya asal nyambung, nggak ada proses editing. Misalkan suaranya ditinggikan atau diturunkan itu biar maksudnya kalimat 1 dan kalimat 2 ini nanti terdengarnya padu gitu. Nah, ini saya belum bisa itu. Contohnya misalkan padu gimana? Contoh. Saya mau pergi ke Ponorogo gitu. Nah, itu M-nya itu dipotong. Terus jadinya kalimatnya kan saya mau pergi ke Ponorogo. Nah, itu kadang di potongannya itu masih kayak ya terdengar ada kejanggalan gitu karena ya memang hasil potongan gitu. Kalau itu minusnya kalau sampai cuma mengupload video audio, Mas. Itu minusnya. Minusnya kalau misalkan sampai motong itu kelihatan jelas gitu. Karena orang memang fokusnya mendengarkan. Tapi kalau sampean itu nguploadnya itu visual gitu ya, sekalian gambarnya, itu kalau sampean lihat di videonya Deddy Corbuzier, kenapa Deddy Corbuzier itu waktu dia marah-marah, waktu dia ngasih motivasi dulu gitu, motif atau apa gitu, dia nggak kelihatan videonya itu terpotong-potong. Karena apa? Karena kita selain fokus mendengarkan, kita fokus melihat videonya. Jadi ketika video itu dipotong, videonya itu gambarnya itu di zoom. Bisa sedikit dialihkan gitu ya anunya. Fokus ke suaranya. Itu konsep itu sudah pernah tak lakuin waktu aku ngobrol sama Habibie. Itu kan aslinya banyak potongan-potongan. Nah itu tak zoom ke bagian mana gitu. Secara tidak langsung pas kita nonton ulang itu nggak sadar ternyata itu ada potongan. Tapi kalau cuma audio, nah itu minusnya audio itu kita nggak bisa mengalihkan. Tapi mungkin juga bisa sampean dalam audio itu dikasih tulisan yang bergerak atau apa gitu. Nanti pas dia berubah ada potongan di situ kasih visual yang agak berbeda sedikit gitu. Biar orang itu nggak terlalu fokus di suara. Tapi kalau fokusnya memang benar-benar di audio, nah itu susah itu. Pasti ketangkep jelas. Saya pengen kasih kayak apa ya? Kalau translate bukan karena sama-sama bahasa Indonesianya, tapi intinya kayak tulisan jalan itu cuman ini saya belum tahu caranya biar cepat gitu loh. Saya kemarin editing ini saya ketik satu terus saya mikir ini video podcast hampir sejam mau diketik satu-satu itu capek banget, belum ngepasin per detiknya. Nah itu saya masih nyari cara itu. Waduh, gimana ini? Sebenarnya kalau ada itunya kan cukup membantu. Misalkan ada kalimat yang kurang jelas itu jadi kebaca. Maksudnya bisa ditangkap lewat yang tampil di layar itu. Tapi ya ini. Benar banget itu. Jadi kalau memang fokusnya di suara, memang sebaiknya ada tulisan itu. Ya itu. Karena biar mengalihkan fokus seseorang itu tadi. Kalau ada potongan-potongan nggak terlalu tahu dia. Takutnya juga kan kalau misalkan kita ngomong apa terus kurang jelas nanti ditangkapnya beda gitu loh. Jadi kan perkataannya itu jadi penting. Benar. Untuk ditangkap secara utuh gitu. Biar nggak ada salah tangkap gitu. Karena mengandalkan suara. Udah kayaknya itu dulu. Ada yang mau di-share lagi? Mungkin pesan-pesan buat ya, soal YouTube ini. Enggak sih. Kalau aku sih Mas ya. Yang jelas kita itu akan
maju gitu ya. Kita kan tetap maju. Perubahan itu pasti gitu ya. Orang yang dari dulu itu cukup mau beli sepatu itu harus datang ke toko, sekarang nggak perlu ke toko, bisa sepatu itu datangkan gitu. Bahkan seseorang itu mau membuat sarden sekalengan, itu dulu mungkin orang langsung turun. Sekarang mungkin sudah tinggal mesin, tinggal yang nutup mesin, yang menuangkan ikan mesin, yang ngasih saus mesin, dan sebagainya serba mesin kan gitu. Mungkin kedepannya pun orang itu mencari sebuah kayak corona ini, obat penyembuh corona itu kan sekarang masih di lab gitu ya. Orang masih harus mencoba beberapa kali kemungkinan, dan orang itu kan kemungkinan yang bisa dilakukan oleh manusia itu kan terbatas. Coba bayangkan nanti yang namanya AI itu benar-benar jalan, dia bisa membaca 1000 kali kemungkinan dalam satu waktu kan gitu. Saking hebatnya, saking cerdasnya itu kan. Nah, nanti manusia itu akan lari kemana? Gitu. Itu yang menurutku, walaupun mungkin itu masih terjadi berpuluh-puluh tahun kemudian atau 1000 tahun kemudian, cuman sebaiknya kita itu sudah mulai berpikir ke sana. Kita mulai start dari sekarang deh gitu. Larinya kita harus kemana? Makanya kalau kadang ada teman-teman itu mengingatkan sebaiknya kita mulai masuk ke industri kreatif. Yang seperti kita obrolkan tadi gitu ya, mulai berpikiran ke sana. Walaupun kejadian itu masih berpuluh-puluh tahun lagi, setidaknya kalau kita sudah siap dari sekarang, ketika hal itu terjadi, kita tuh nggak gagap. Tapi kalau dari sekarang kita sudah acuh gitu, dan ternyata hal itu benar terjadi gitu, kita kebingungan. Orang sudah lari, kita masih baru mulai berdiri. Kayak sekarang orang-orang YouTuber besar itu kan mereka sudah mulai dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sedangkan kita baru jalan sekarang, gitu. Jelas kejauhan kan intinya. Oke. Berarti yang Samin Salamun banyak sekali. Sekarang sudah hampir sejam mungkin yang bakal diupload karena sebelumnya ada jeda. Yang saya simpulkan pokoknya segalanya Mamun Indonesia. Jangan lupa ditonton. Mungkin bisa misalkan selain lewat YouTube, channelmu kan biasa di post-post. Nah itu di channel di akun sosial media apa Mun? Ntar biar teman-teman kalau mau nyari gampang. Paling gampang tentunya di Facebook sih. Facebook sama Twitter lah. Karena kalau Instagram itu kan nggak bisa nge-share link ya kan, kalau belum 10.000 followers. Nggak bisa swipe up. Facebook apa? Facebooknya Muhammad Salamun Asari, tapi kalau untuk Twitter Mamun Indonesia. Biar di Kalau Instagram bisa diikutin Mamun Indonesia juga sih untuk akunnya. Oke, mungkin itu yang bisa kita bicarakan di sesi kali ini. Barangkali kita bisa bikin episode-episode berikutnya. Kalau Mas Salamun berkenan, saya sangat bersedia, sangat senang. Dan siap. Semoga ada episode berikutnya. Buat teman-teman yang udah nyimak podcast kali ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe channelnya Mamun Indonesia dan akun sosial media lain untuk terus mengikuti perkembangan dari channelnya Mamun, Salamun atau Mamun Indonesia. Cukup itu. Makasih Mun ya. Oke, terima kasih. Semoga Mas Salamun sehat selalu. Bapaknya juga segera sehat Mas. Amin. Halo, tes. Halo. Itu name lebu. Tapi gak lewat aplikasi loh iki. Gak apa-apa. Aku jane dek iki karo koncoku iso.